wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini meluangkan waktunya untuk berkolaborasi bersama dengan saya. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, di mana modul 1.4 ini adalah modul submodul dari modul pertama. Sebelumnya untuk ada susunan acara untuk pada kegiatan hari ini, ada pembukaan, ada kegiatan inti, nanti ada penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya tekankan, saya bukan mengajari atau sok tahu, tapi kita sharing ilmu ya, sharing ilmu. Tidak hanya nanti saya membahas materi, tapi misalnya kalau ada teman-teman sekalian yang mau sharing mengenai budaya positif, kita bersama-sama ya. Di sini Pak. Gitu. Enggak. Ya. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tetapi kita tahu penerapan disiplin positif ini tidak bisa langsung ya kita terapkan, kita semuanya berproses. Nah, sebelum kita ke materi, ini ada ice breaking dulu ya. Nah, ini ice breakingnya, perhatikan kata-kata saya ya. Kata-katanya ya, kata-katanya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, kalau yang ini 3. Masih pada bingung? Oke, sekali lagi ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, ini Bapak kumaha? Masih bingung? Sekali deunya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, ini 1. Ya, kalau masih ada yang bingung aja ya. Iya, tanda berpikir benar. Terima kasih ya. Ice breaking ini biar kita fokus untuk melaksanakan kegiatan. Gimana? Masih semangat? Insya Allah ya. Semoga kita diberikan fokus kita sampai nanti akhir ya, akhir kegiatan. Nah, di materi budaya positif ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempatnya ada motivasi perilaku manusia. Yang kelimanya posisi kontrol restitusi. Lalu yang selanjutnya ada keyakinan kelas.
dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, kita akan membahasnya secara lengkap. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma belajar ini? Saya juga pas mempelajari materi ini masih baru ya di telinga saya. Ternyata paradigma ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, apa itu terdiferensiasi? Nah, ternyata di kelas itu anak-anak berbeda ya. Tidak ada yang sama. Ternyata semua anak itu punya keunikannya masing-masing. Ternyata tidak bisa disamaratakan. Nah, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Ternyata perkembangan anak juga beda-beda ya. Misalnya di pelajaran matematika ada perkembangannya yang sudah bagus dari perkalian, ada yang memang belum. Jadi memang anak-anak sangat unik sekali. Nah, tadi kan dibahas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Ibu Bapak dimensi pelajar Pancasila itu apa aja? Ya, Bu Siti, mangga. Berpikir kritis, Ya. berkebinekaan global, Ya. bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mandiri. Ya, kita cek apakah jawabannya betul atau salah. Nah, ternyata betul Bu Siti ya. Ternyata ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini pertama ya, karena akhlak itu paling utama. Lalu ada kebinekaan global, lalu ada bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang diinginkan oleh pelajar kita. Semoga dimensi ini semuanya dimiliki oleh pelajar kita. Di prinsip pembelajaran paradigma itu ada macam-macamnya ya. Ternyata di pembelajaran paradigma itu kita mengarahkan masa depan yang berkelanjutan kepada siswa. Lalu ternyata juga mendukung perkembangan kognitif karakter peserta didik. Jadi yang utama itu kita tanamkan karakter dari peserta didik. Lalu yang selanjutnya menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Karena memang latar belakang dari setiap peserta didik itu berbeda-beda. Lalu membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang terakhir, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Yang tadi saya katakan ternyata kebutuhan setiap peserta didik itu berbeda-beda. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya apa? Di sini yang pertama misalnya stimulus responnya, biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau ada yang berbeda saya sama beda gitu ya. Ternyata jangan berpikiran seperti itu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ternyata pandangan setiap manusia itu berbeda-beda, disesuaikan dengan ilmunya, latar belakangnya, dan sebagainya. Lalu yang keduanya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jangan sampai perilaku buruk peserta didik kita itu langsung dijudge gitu ya, dia adalah salah gitu.
Nah, ternyata semua itu perilakunya memiliki tujuan. Nah, kita harus tahu dulu kenapa si anak berperilaku buruk. Jadi jangan langsung dijudge si eta mah anakna bangun, atau ternyata harus dicari tahu dulu kenapa seperti itu. Lalu yang ketiganya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata hanya ada yang bisa mengontrol kita itu diri sendiri. Lalu yang keempatnya, ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata kalau misalnya ada sebuah paksaan saat dibujuk itu gagal, kita itu harus tahu, harus menciptakan konsep-konsep yang baru, mempunyai pilihan-pilihan. Lalu yang terakhir, ada model berpikir menang atau kalah. Ternyata berpikiran seperti itu tidak boleh. Harusnya model berpikir menang gitu ya. Ini menurut konsep gitu ya. Nah, lalu ini yang kedua ya, yang akan kita bahas setelah paradigma baru ini adalah disiplin positif. Nah, ada yang pernah dengar kira-kira disiplin positif itu apa? Ya, Bu Faridah, apa kira-kira? Mungkin bisa melaksanakan aturan dengan baik. Iya, betul. Biasanya disiplin harus ada dulu aturan baru disiplin, tapi disiplinnya yang positif. Nah, disiplin positif itu dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ameh nurut gitu ya anak-anak itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu kita sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya apa? Memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan kesalahan itu di dalam dirinya. Jadi jangan sampai misalnya kamu itu kesiangan, kenapa? Nah, harus ada motivasi intrinsiknya. Misalnya ya Bu, karena memang tadi di rumah membantu dulu orang tua. Terus apa yang harus kamu lakukan agar tidak kesiangan lagi? Nah, jadi harus ada motivasi di dalam diri kita, ya, dalam diri peserta didik. Jadi jangan sampai disiplin ini menjadikan ketidaknyamanan bagi peserta didik atau siswa kita. Nah, di sini ada perbedaan ya antara disiplin dan juga hukuman. Nah, kalau disiplin yang positif itu tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, ya, mendisiplinkannya. Jadi jangan ada misalnya kalau datang terlambat di push up 10 kali gitu ya, itu tidak boleh. Lalu kalau di hukuman itu biasanya mengandung kekerasan fisik maupun verbal serta agresif gitu ya, jadi harus dilakukan. Lalu yang keduanya, anak berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi anak-anak itu gitu ya, kalau misalnya melakukan kesalahan itu akan membuat kerugian bagi dirinya dan juga orang lain. Nah, kalau di hukuman, anak patuh atau menurut hanya karena takut dihukum saja. Jadi sieun gitunya kalau misalnya melanggar peraturan teh takut dihukum. Nah, lalu yang selanjutnya, anak termotivasi datang ke sekolah. Nah, kalau disiplin,
anak itu akan termotivasi datang ke sekolah. Karena apa? Karena tadi kalau misalnya dia kesiangan, dia itu tahu dampak buruknya bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau hukuman itu anak berada di bawah tekanan, ya, di bawah tekanan, jadi merasa selalu takut gitu ya, selalu takut. Lalu yang selanjutnya memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Nah, kalau di disiplin ini dia melakukan kesalahan itu secara sadar ya, secara sadar dan juga akan menjadikan pembelajaran ke depannya untuk tidak akan melakukannya kembali. Nah, beda lagi kalau misalnya di hukuman. Kalau di hukuman itu memaksa anak untuk mematuhi peraturan sesuai dengan keinginan guru dan orang tua. Mungkin disiplin dan hukuman itu jika kita terapkan ya kayaknya masih sulit ya, soalnya masih banyak anak-anak yang memang kita berikan kalau misalnya nggak dihukum tapi aya nu ngeliat gitu ya. Nah, ini ada beberapa tahapan mungkinnya yang akan dilakukan tapi sebelum ke hukuman. Jadi didisiplinkan dulu anaknya, baru nanti ada penanganan khususnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada contoh disiplin mendekatkan guru dan siswa. Nah, ternyata kalau kita mendisiplinkan anak, kita akan mendekatkan guru dan juga siswa. Beda lagi kalau hukuman, dia akan menjauhkan siswa dengan guru. Jadi sieun anak sekarang mah suka ini ya, sok pendendam ya, gak kayak kita waktu dulu. Ya udah, kalau kita misalnya melanggar, yaitu salah kita ya. Soalnya kenapa? Iya, sekarang mah anak-anak itu berbeda ya. Apalagi itu kesalahan dia sendiri ya, tapi dendamnya terhadap kita gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita buatkan kenyamanan guru dan juga siswa. Lalu selanjutnya bersifat jangka panjang. Nah, disiplin ini akan bersifat jangka panjang bagi perilaku dari peserta didik. Beda lagi dengan hukuman, dia bersifatnya jangka pendek, hanya hari itu saja ya. Lalu yang selanjutnya positif dan menghargai potensi anak. Ternyata di disiplin ini menghargai potensi anak yang dimiliki. Jadi jangan hanya dilihat pas dia melakukan kesalahan, ternyata di balik itu ada potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, hukuman, kalau di hukuman dia bersifatnya negatif dan tidak menghargai potensi anak. Lalu yang terakhir ada membangun logika, bimbingan yang membangun. Jadi ada bimbingan tersendiri dari guru ya untuk peserta didik. Kalau di hukuman itu mengendalikan, memalukan, dan melecehkan. Biasanya hukuman itu misalnya di depan anak-anak gitu ya. Nah, itu menjadikan anak-anak jadi tidak percaya diri gitu ya. Nah, lalu ada yang ketiga ya. Nah, ketiganya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang memang dimiliki. Nah, ternyata di pembelajaran yang saya dapatkan itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang 5 penguasaan. Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh, misalnya kalau kebutuhan bertahan hidup kira-kira itu yang seperti apa? Kalau misalnya kasih sayang, kira-kira sikap yang bagaimana? Lalu selanjutnya ada yang bisa memberikan contoh
Boleh mau Pak Agung tadi atau Pak Taufik? Dua ewang. Oh, iya tilu. Hah? Bertahan hidup mah contohnya punya rumah, gitu kan. Makan, ya. makan, Kebutuhan primer ya. sebenarnya makan, minum gitu ya. Untuk bertahan hidup gitu ya, kumaha carana meh bertahan ya. Bagus tadi yang kasih sayang. Ya, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Ya betul. Karena manusia itu memang harus berkembang biak. Berkembang biak dengan saling mencintainya. Mencintai, ya betul. Dan sayang gitu salah satunya. Iya. Jadi kita terhadap anak didik, terhadap rekan sejawat, ya terhadap pimpinan harus ada kebutuhan kasih sayang biar mendekatkan diri gitu ya. Kenyamanan, ya betul kenyamanan. Yang ketiganya kebebasan. Ada yang mau memberikan contoh? Contoh misalnya kebebasan berpendapat. Ya betul kebebasan berpendapat. Terus? Kebebasan memilih pasangan. Oh iya betul. Ini Bu, kalau di sekolah anakku kan ketika sekarang mau naik kelas 11, kalau dulu kan udah jurusan, nah sekarang kan anak bisa memilih kelas yang dia minati. Oh ya betul ya, di kurikulum Merdeka ya. Jadi anak-anak disesuaikan kebutuhannya. Jadi yang memilih anak gitu ya, mau ke kelas 11-nya mau jurusan apa. Ya betul ya. Jadi ada kebebasan ya di dalam manusia itu sendiri. Yang keempatnya ada kesenangan. Kira-kira gimana ya Bu? Jalan-jalan. Ayo ya. Kita butuh dalam hidup membutuhkan yang namanya keseimbangan hidup ya. Tidak hanya kita kerja tapi kita juga butuh refreshing. Healingnya kalau kata anak sekarang healing. Tapi bukan membawa pusing tapi untuk kesenangan, menyeimbangkan setelah kita kerja keras kita sehari-hari. Cekok Sophie. Dan kesenangannya yang positif ya, jangan merugikan orang lain. Ya betul. Karena saya baca juga dalam agama jangan hanya bekerja terus ya, tapi harus ada hiburannya, tapi hiburan yang positif. Yang terakhir ada penguasaan atau penguasa. Ada yang mau memberikan contoh? Ya betul, ya kepemimpinan. Jadi biasanya kita juga atau murid suka ada rasa ingin jadi pemimpin gitu ya. Sok aya anu mimpin anak-anak gitu ya, cenah sok nalurut gitu tah ke anak gitu teh. Itu namanya kebutuhan dasar penguasa. Jadi pengen jadi penguasa mau eleh ku batur gitu nya. Diakui keberadaannya. Ya, diakui keberadaannya. Ya, ada loh. Ya pasti ada ya semua dalam diri, tapi ada yang ditonjolkan, ada yang tidak. Iya betul. Perempuan dia menonjol semuanya. Ya. Kan ada yang suka anak teh, dia punya rasa itu tapi alim gitunya isin. Ada yang emang menunjukkan kepada dunia gitu ya. Saya memang anak-anak perempuan yang lebih mantap. Dalam apa-apa. Bakatnya, Pasti banyak itu. Mayoritas juga anak-anak perempuan. bintangnya. Oke, ya. Alhamdulillah ya di pertemuan ini ada apa ya namanya? Hiburan ya sedikit. Ya, biar tidak tegang. Karena kita waktunya lumayan cukup lama ya. Oke, next ya. Ada motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa dulu? Misalnya si anak itu tujuannya ingin lebih bisa dari teman-temannya. Nah, berarti dia punya motivasinya. Terus apa untuk mencapai motivasi itu? Yang pertama mungkin dia harus sering
belajar. Yang keduanya baca-baca literasi sumber, atau misalnya kalau belum paham boleh bertanya kepada gurunya. Nah, di sini ada teori perilaku yang bertujuan untuk mendisiplinkan atau disiplin positif. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya anak dibikin nyaman dan juga bukan suatu hukuman, tapi dibuatkan menjadi disiplin atau motivasi. Lalu yang selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasinya jangan sampai kita itu atau si anak berbuat baik atau misalnya aktif di pembelajaran itu karena ada imbalan atau misalnya ada penghargaan dari orang, maksudnya penghargaannya itu berlebihan gitu ya. Tapi kalau misalnya penghargaan Ina bagus dengan ucapan itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada embel-embel imbalan itu jangan termotivasi untuk itu. Lalu yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi jadi anak-anak itu harus menjadi dirinya sendiri ya, dengan cara menghargai dirinya dan juga orang lain atau di sekitarnya. Jadi contohnya misalnya jangan nurut-nurut temennya gitu ya. Jadi mereka harus menjadi dirinya sendiri. Ya, soalnya setiap siswa itu mempunyai potensinya masing-masing. Nah, di sini ada konsep disiplin identitas yang gagal. Nah, ternyata ada juga ya yang gagalnya, yaitu mengenai hukuman tadi ya, nyambung ke yang tadi yang hukuman. Ternyata hukuman itu bagi siswa itu adalah menyakitkan ya. Tadi dibahas dan menyakitkan dan juga suka ada rasa dendam ya anak-anak gitu ya. Anak-anak sekarang sih ya, kalau misalnya pas waktu saya mah itu menjadi hal yang wajar gitu ya, karena untuk mendisiplinkan siswa. Nah, lalu ada hukuman itu membuat anak tidak nyamannya dengan misalnya dengan gurunya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Lalu di hukuman ini si anak menjadi takut ya, kalau bertemu ibu A sieun da soalna kamari udah dihukum misalnya gitu ya, jadi ada rasa takut. Lalu ada juga memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Jadi si anak itu suka takut untuk berbuat jujur. Kenapa? Karena udah dijudge sama gurunya, dihukum. Suka ada kata-kata pokoknya kamu mah salah gitu ya, tanpa tahu sebabnya. Lalu yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Jadi dia dalam kesehariannya tidak muruhung karena memang sudah dihukum itu. Nah, tadi ya yang penghargaan, ternyata penghargaan itu sebelum saya pelajari modul ini, saya suka ya memberikan penghargaan terhadap anak-anak gitu ya. Ternyata setelah mempelajari itu penghargaan itu tidak diperbolehkan, tidak efektif. Maksudnya penghargaan dalam bentuk barang gitu ya, karena itu akan menimbulkan nantinya sifat iri yang anak-anak yang memang tidak mendapatkannya. Tapi beda lagi kalau penghargaan dalam ucapan gitu ya, penghargaan ya misalnya bagus,
baik, tingkatkan lagi gitu ya. Lalu di penghargaan ini ternyata mematikan kreativitas anak. Maksudnya gimana? Jadi kreativitas anak itu misalnya si anak sudah mengerjakan soal satu aja ya, satu soalnya gitu. Kita teh udah memberikan penghargaan, ngerjakan satu soal oke terus dipasihan penghargaan, jadi mau ngerjakan anu kadua kalina gitu ya contohnya. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga sudah diterapkan ya oleh pemerintah di rapot, kan biasanya di rapot suka ada ranking dari 1 sampai selanjutnya. Nah kalau di sekarang kan di kurikulum Merdeka tidak dicantumkan ya, mungkin salah satunya dari konsep ini, dari konsep penghargaan itu ternyata menghukum dengan sistem ranking itu tidak diperbolehkan. Bisa jadi misalnya yang rankingnya paling bawah itu menjadi minder, atau misalnya orang tua itu menjadi merasa bersalah karena memang si anak rankingnya terakhir, kemudian aku mungkin orang tuanya tidak bisa mendidik dengan baik, mungkin ada perasaan seperti itu gitu ya. Jadi ditiadakan sistem rankingan. Lalu yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi seolah-olah haknya itu hanya sebatas itu aja gitu ya, tidak bisa berkembang. Jadi mungkin hukuman dan penghargaan ini menjadikan konsep disiplin identitas yang gagal gitu ya, gagal kalau misalnya kita terapkan. Nah kalau ini yang suksesnya, ternyata yang suksesnya ada konsekuensi dan juga restitusi. Nah ini juga kata-kata yang baru saya dengar ya di modul ini, yaitu ada kata-kata restitusi gitu ya. Nanti kita bahas apa itu restitusi. Nah sebelumnya yang konsekuensi dulu ya. Nah kalau konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Maksudnya gimana penguatan jangka pendek itu? Ini kira-kira konsekuensi hampir mirip dengan hukuman tidak? Hampir mirip. Jadi kalau hukuman misalnya kan ketika anak salah kita langsung menghukum. Iya betul. Kalau konsekuensi itu kan lebih ke di awal ada kesepakatan dulu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Tapi memang berkaca dari pengalaman ya, Bupia gitu. Ketika kita membuat kesepakatan kelas nih ya di kelas, misalnya anak yang terlambat, misalnya anak yang tidak membawa buku, ya konsekuensinya dia bisa membuang sampah sembarangan. Nah itu memang perlu penguatan dari gurunya untuk selalu mengingatkan ketika kamu melakukan kesalahan konsekuensinya apa ya ketika kamu salah gitu. Jadi memang ini tuh kayak yang tadilah paradigma baru, dalam artian kita kan biasa dengan ada hukuman dan ada penghargaan gitu. Jadi ketika mau mengubah itu perlu jangka waktu yang panjang memang gitu. Ya termasuk kita juga kan sebagai gurunya gitu. Tadi ya penghargaan biasanya saya suka buat gitu di kelas, oh ternyata pas sudah mempelajarinya ternyata tidak boleh seperti itu ya. Nah ternyata di konsep yang saya pelajari itu mau bentuknya apapun ya, maksudnya barang ya bukan itu tidak boleh. Pas saya pelajari tentang konsep ini, teorinya seperti itu ya Bapak Ibu. Iya betul, karena kita itu di guru penggerak ini hanya sebatas teori. Adapun nanti di sekolahnya masing-masing kalau bisa diterapkan bagus, tapi kalau misalnya belum bisa harus bertahap gitu ya, jangan sampai tetiasa, tapi harus ada prosesnya. Nah mungkin juga sama ya dengan ini, ada hukuman, penghargaan. Ternyata itu yang udah lumrah ya, biasa gitu. Hal yang sudah rumah kita lakukan gitu ya. Ternyata di materi ini itu tidak
tidak dianjurkan, tidak baik untuk peserta didik di era sekarang. Berarti maaf ya Bu, berarti konsekuensi ini tujuannya adalah membangun penyadaran. Iya betul Ibu ya. Lebih ke hukuman ya. Itu berarti gimana caranya anak dibangun kesadarannya dengan membuat aturan kesepakatan. Ya nanti kita bahas ada kesepakatan ya betul ya. Iya betul betul. Iya. Jadi pada akhirnya mah anak tuh ketika melakukan, ya misalnya ya, ketika anak gak sholat, kamu gak sholat, dosa nggak? Iya, sadar dosa Iya gitu. betul Tapi betul. nah untuk memunculkan kesadaran itu yang Agak sulit. Iya. Soalnya kita lamun teu dikasih hukuman da anaknya gitu keneh. Nah iya betul. Dan memang efek jerak. dan memang waktunya gak bisa singkat ya. Misalnya memperlakukan anaknya dengan cara itu teh udah ya, tapi ternyata harus ada jangka panjangnya. Ya betul. Ini menjadikan motivasi mungkin ya kepada kita semua sebagai pendidik, sedikit demi sedikit kita memberikan disiplin identitas ini dengan baik gitu ya, tapi tidak bisa secara langsung, harus ada tahapannya. Nah, dilanjut ini betul tadi penguatan jangka pendek. Jadi sebelum hukuman itu ada dulu mengingatkan kemarin ada kesepakatan apa yang sudah kita sepakati. Nah, kalau misalnya udah disepakati konsekuensinya kamu harus apa, nah gitu ya. Jadi hampir sama, tapi ini mah ada prosesnya dulu sebelum dihukum gitu ya. Ada perjanjian betul. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Tadi benar ya kata Bu Mala, harus ada berkelanjutan. Perlu jadi memonitoringnya terus-terusan gitu ya, betul. Jadi ada harus berkelanjutan. Lalu ada stimulus respon. Maksudnya stimulus respon ini respon dari anak gimana, terus stimulus kita ke anaknya gimana gitu ya. Lalu konsekuensi selanjutnya ada murid menghormati peraturan. Nah karena tadi sebelum kita menghukum itu ada dulu apa sih yang kemarin sudah kita sepakati gitu ya. Nah jadi si anak itu menghormati peraturan yang sudah kita buat gitu ya sebelumnya. Dan yang terakhir ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi karena tadi langsung diberikan penjelasan hukuman, anak itu tidak ada waktu untuk naonnya kesalahan kita teh gitu ya. Nah, lalu ada yang terakhir, restitusi. Ini kata-kata yang baru buat saya ya, restitusi ini ternyata ini perilaku disiplin yang memang cocok katanya ya untuk anak didik kita. Ternyata kalau kita terapkan restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu yang selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu yang selanjutnya teori kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di materi restitusi ini saya pun merasa tidak bisa diterapkan secara langsung karena kesadaran anak-anak itu berbeda gitu ya. Ada yang memang harus terus-terusan diingatkan, ada yang memang sudah tahu kesalahannya dan akan memperbaikinya. Tapi lebih baiknya restitusi ini kita pakai untuk mendisiplinkan anak, tetapi tidak bisa sekali ya, harus beberapa kali untuk mencapai disiplin yang sukses. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini yang tadi saya bahas ya, ternyata di modul ini pendekatan restitusi ini pendekatan yang paling bagus ya, yang paling bagus di antara pendekatan-pendekatan yang lain seperti tadi hukuman, penghargaan dan juga konsekuensi. Nah, di sini ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseni ya 2004, itu pengertiannya. Lalu adapun ciri-cirinya, nah ciri-cirinya itu ternyata restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada siswa, kesalahan ini kira-kira menjadikan pembelajaran tidak untuk siswa. Jadi tidak hanya anak itu menebus kesalahan, saya teh salah terus dihukum gitu ya, tapi anak bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Lalu memperbaiki hubungan dengan siapa? Khususnya anak didik dengan guru gitu ya, biar hubungannya baik. Lalu yang ketiganya di ciri-ciri restitusi ini ada tawaran, bukan paksaan. Maksudnya menawarkan kepada anak kalau misalnya berbuat salah, ditawarkan kira-kira apa yang harus kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Jadi jangan langsung dipaksa untuk mengakui, tapi harus ditanya dulu kenapa bisa berbuat seperti itu dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita menuntun dan melihat anak, kita arahkan. Kalau misalnya berbuat kesalahan, kamu itu harus apa? Harus berbuat seperti apa? Lalu yang selanjutnya ada mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Nah, nyambung ke yang tadi ya, yang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus tahu dulu kira-kira anak teh kurang kebutuhannya di kasih sayang, atau misalnya dia teh pengen jadi penguasa, atau misalnya dia teh kesenangan gitu ya. Jadi kita cari kebutuhan dasar yang kurang dari peserta didik itu. Lalu yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di restitusi ini kita merubah karakter anak yang asalnya buruk menjadi baik gitu ya. Jadi bukan hanya tindakan kalau berbuat salah kamu harus ini, tapi merubah fokus pada karakter peserta didik. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, tadi yang sudah dibahas fokus pada solusinya, kita tanyakan solusi apa yang terbaik untuk menebus kesalahan dari peserta didik gitu ya. Jadi fokus pada solusinya bukan pada anaknya. Nah, di sini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya misalnya siswa ini sering tidak mengerjakan PR. Nah, dilihat kalau misalnya di hukuman, guru itu akan menghukum siswa tersebut misalnya hormat bendera selama 10 menit. Dan guru akan marah dan murid menjadi takut gitu ya, takut terhadap guru tersebut. Lalu kalau konsekuensi, guru memberikan dulu konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat ya. Tapi ini konsekuensi ini dilakukan setelah tadi karena ada misalnya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Nah, di sini guru tidak langsung ya memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi bareng-bareng gitu ya menyelesaikan masalah anak itu. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menumbuhkan rasa tadi ya kasih sayang terhadap antar guru dan juga peserta didik gitu ya.
Oke, sebelum ke materi selanjutnya, biar kita lebih fresh, ada lagi yang mau memberikan ice breaking dari guru-guru, boleh? Kumala, Pak Gun. Kita biar apa ya, biar gak bosan gitu ya materi. Terus ini masih ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Jadi biar tertunduh gitu ya. Oke. Oh, boleh. Kita bergerak ya ibu biar ngantuk. Oke, boleh. Iya. Ibu ini udah pulpen kan ya? Iya. Pulpen. Kalau misalnya ibu-ibu harus bergerak mengikuti pulpen ini. Oke. Ke atas ke atas. Oke. Ini kalau muter berarti kita berputar. Kepalanya ya. Mau kepalanya isi sama badan ya. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3 ke atas. Ayo. Oke. Ke bawah. Ke atas lagi. Pinggir. Pinggir lagi. Menyegarkan kita semua biar gak ngantuk ya. Soalnya materinya cukup banyak ya, tapi ini sedikit lagi ya. Nah, kalau tadi kita tahu pengertian dan juga ciri-cirinya dan juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, ini ada posisi kontrol dari restitusi. Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol guru yang kita miliki gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana nih? Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan pengalamannya, kira-kira posisi Bapak atau Ibu di mana nih? Di 5 posisi kontrol ini. Boleh ada yang mau berbagi pengalamannya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Teman. Boleh. Yang pertama penghukum. Dulu pernah Bu ya jadi dulu seorang penghukum gitu ya, ketika misalnya anak tidak mengerjakan tugas dia ditambah tugasnya, atau misalnya yang telat di push up gitu ya, pernah berada di posisi menjadi guru penghukum. Karena memang dulu kan tadi kita berkaitan dengan hukuman dan reward gitu, bagi yang anak terlambat dihukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, memang kadang kan ya ketika anak yang melakukan kesalahan seperti ya Allah lagi ngakukan gitu, jadi dia tuh merasa bersalah gitu, seperti itu. Karena memang ya dulu kita konsepnya dari dulu seperti itu ya, sehingga yang kita pelajari ya gitu, yang reward punishment yang itu apa, yang booming di kenalkan gitu ya, untuk disiplin itu kan bersekarang gitu. Kalau untuk teman biasanya curhat gitu ya. Iya. Tapi memang kan tidak semua anak tuh bisa berbagi dengan bisa nyaman dengan gurunya. Meskipun kita udah, kamu kalau ada apa-apa curhat boleh ke ibu, tapi tetap aja anak tuh jaga jarak. Tapi memang dulu saya pernah begini gini Bu, ke siswa itu kan saya tuh nggak bisa dekat gitu, dalam artian tetap ada jarak gitu ya antara siswa dan guru gitu. Jadi gimana ya, bukan gila hormat sih, tapi memang kadang kan ada anak takutnya ngelunjak gitu ya anaknya. Jadi memang menjaga jarak. Kalau untuk pemantau mungkin kadang kan ketika kita ngawali kelas kan dipantau, anak itu kayak gini, anak itu kayak gini gitu ya. Kalau untuk manajer saya belum paham sebetulnya kok manajer itu berarti mengkondisikan atau kayak gimana gitu. Oke, kita nanti bahas ya satu-satu. Kalau penghukum bagaimana, pembuat rasa bersalah, teman dan juga pemantau dan manajer. Ya sama juga ya, saya pernah melakukan menjadi penghukum iya, pembuat rasa bersalah, teman dan juga pemantau gitu ya, dengan berjalannya waktu.
Nah, di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya ini ya, contohnya itu siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum, kata-katanya itu kamu tidak mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas sambil wajah ibu atau bapaknya teh judes dan juga kata-katanya teh tarik gitu ya, kenceng. Kamu tidak mematuhi peraturan gitu ya, itu adalah sebagai penghukum. Nah, ada juga pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya ada kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu ya. Jadi si anak teh merasa, ih aku teh salah gitu ya. Nah, lalu ada pemantau. Nah, kalau pemantau mah, kalau dalam kasus ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, cuma memberikan arahan itu aja gitu ya. Nah, kalau teman mah, ayolah yang tertib buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah, dengan biasanya kata-katanya yang lembut dan juga bapak ibunya tidak marah gitu ya, betul. Nah, kalau manajer mah ditanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi jangan menjudge si anak itu dan jangan langsung menghukum. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi dibicarakan kepada anaknya gitu ya, jangan langsung menghukum atau memberikan muka yang seram gitu ya. Tapi ditanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi bareng-bareng memecahkan masalah yang udah dibuat sama anak tersebut, itu ya. Nah, jadi kira-kira yang bagus itu kita di posisi yang mana? Nah, kalau di konsep ini ya kita di manajer, meskipun tadi kata saya bilang karena tadi benar ini adalah materi yang baru untuk kita semua dan saya pun baru mengetahuinya. Itu ada sebuah proses ya, tidak mungkin langsung kita menjadi seorang manajer gitu ya posisinya. Nah di sini ada keyakinan kelas yang kita bahas ya tadi. Kalau yang tadi itu konsekuensi, dia memberikan hukuman tapi dengan alasan ada dulu kesepakatan yang kita miliki atau disebut keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita lihat ya di sini sebagai contoh misalnya, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kenapa kira-kira? Kenapa ada peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai motor atau roda 2? Nah, jadi ada sebab akibat ya. Kenapa harus pakai helm? Karena untuk keselamatan. Nah, jadi itu diyakini ya. Jadi tidak hanya peraturan tapi itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan, jadi tahu sebab akibatnya. Lalu yang keduanya contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa? Nah, untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi tahu, misal kalau di kelas, kalau misalnya kalian selalu ribut di kelas, kira-kira bagaimana? Nah, mengganggu kenyamanan kelas. Dibuatlah nanti kesepakatan, berarti pembelajarannya harus dengan tertib. Nah, kegiatan pembuat keyakinan kelas ini biasanya kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai ya, pas tahun ajaran baru. Nah, kenapa keyakinan kelas kita ini buat? Karena untuk kenyamanan kelas gitu ya, untuk kenyamanan si peserta didik, lalu untuk kenyamanan si guru mengajar di kelasnya. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Kita diskusi dulu nih sama anak-anak, mau peraturan yang seperti apa di kelasnya untuk kenyamanan kita bersama. Ya, mau keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran ya.
Karena biasanya setiap guru itu berbeda-beda, juga setiap kelasnya berbeda-beda inginnya peraturannya itu seperti apa. Lalu setelah kita berdiskusi bareng-bareng apa yang mau jadi peraturan kelasnya, selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Maksudnya gini, beda antara peraturan dan juga keyakinan. Misal si anak itu berpendapat, ibu peraturannya misalnya jangan buang sampah. Nah, misalnya jangan buang sampah sembarangan di kelas. Nah, dibuatlah menjadi kata-kata keyakinan. Kalau kata-kata keyakinan itu jangan ada kata jangan. Jadi apa tuh digantinya? Pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau pengalaman saya menulisnya di buku ya, di bukunya masing-masing, agar selalu ingat keyakinan kelas kita atau keyakinan mata pelajaran di kelas itu apa saja biar tidak dilanggar gitu ya. Lalu biasanya saya menandatangani masing-masing. Jadi biar ini persetujuan kita bersama gitu ya. Jadi kuat kalau misalnya si anak melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, contoh tadi ya, kata-kata keyakinan kelas itu tidak boleh negatif. Yang pertama misalnya hadir di kelas tepat waktu. Anak-anak mah suka gini, jangan terlambat ke kelas. Nah, nggak boleh itu ya. Tapi kata-katanya diganti hadir di kelas tepat waktu. Lalu ada juga mendengarkan saat guru mengajar. Anak-anak masuk nih, jangan berisik saat ibu lagi menerangkan. Nah, diganti kata-katanya ya, jadi lebih universal. Lalu yang terakhir tadi ya, yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Lalu berbicara dengan sopan dan santun, saling membantu sesama, ingatkan teman yang salah. Jadi kata-katanya positif ya, nggak boleh kata-kata yang negatif. Nah, yang tadi ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi sudah dibahas, lebih abstrak, yaitu lebih kata-katanya pernyataan-pernyataan universal yang memang sering yang sering didengarkan oleh anak-anak gitu ya, tong anu aneh-aneh gitu ya. Terus tadi dibuat dalam bentuk positif, jadi jangan ada kata jangan, nggak boleh gitu ya. Lalu kata-katanya sedikit agar mudah diingat, tong panjang, jadi si anak oge hilap gitu ya. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, pengalaman juga ternyata di setiap kelas itu keyakinan kelasnya itu berbeda-beda, dan si anak maunya beda-beda gitu ya, disesuaikan dengan kondisi anak, kondisi kelasnya juga. Lalu semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Nah, mungkin sesudah kita tahu ternyata di dalam pembelajaran itu ada yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya yang belum buat bisa nanti dibuat gitu ya, biar kenyawanan kelasnya. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama. Nah, ini ada yang terakhir, segitiga restitusi yang tadi ya, yang masih apa sih restitusi itu gitu ya. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, kenapa harus ada keyakinan ya? Jadi nanti kita arahnya ke sana. Jadi harus ada keyakinan di kelas ya kalau belum ada. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita jangan langsung ke intinya gitu ya. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan kamu salah, nah gak boleh gitu, tapi harus ada kata-kata ibu juga kalau misalnya di posisi kamu pasti melakukan seperti itu, melakukan kesalahan. Atau misalnya kemarin juga teman kamu melakukan kesalahan, jadi jangan langsung dihukum kamu salah gitu ya, gak boleh. Nah, yang selanjutnya ada menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi si anak itu berbicaranya pasti dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena kita bertanya juga dengan baik. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Nah, jangan langsung ditanya, tapi kita memvalidasi dulu kebenarannya.
Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, jadi bareng-bareng gitu ya. Lalu yang terakhir menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid dengan murid. Tadi ya dibahas yang kebutuhan apa kira-kira yang kurang dari anak tersebut, yang tadi yang kasih sayang, penguasaan dan lain-lainnya, dan juga memperbaiki hubungan murid dengan muridnya kalau misalnya permasalahannya di kelas dengan sesama murid. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, lalu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kita tanya, keyakinan apa kira-kira yang sudah dilanggar? Terus kalau misalnya sudah dilanggar, apa yang akan kamu perbaiki ke depannya gitu ya, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini contoh kasusnya ya. Ini tugas kemarinnya yang demonstrasi kontekstual. Saya bikin kasus di kelas. Nani tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini sedikitnya ada dialog ya, jadi tidak video. Nah, di sini jadi ya ada dialognya ya, contoh dialog. Jadi tidak langsung menanyakan kesalahan, tapi ditanya dulu, memvalidasi identitas. Nani tadi dari ketua kelas katanya kamu bertengkar dengan Alan. Nah, terus kita memvalidasi. Wajarlah kalau marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat seperti itu. Nah gitu ya. Jadi jangan langsung memberikan pernyataan kamu itu salah. Lalu ada memvalidasi kesalahan. Nah di sini memvalidasi itu kita cari kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Nah katanya saya sudah berupaya mengerjakan PR, ternyata dicontek sama temennya gitu. Jadi saya merasa terus-terusan dicontek hasil dari pekerjaannya. Lalu yang terakhir adalah menstabilkan identitas itu contohnya yang nah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak langsung kita menghukum siswa, ada dulu tahapan-tahapannya gitu ya. Yang 3 restitusi itu jika memang itu memungkinkan, dan kita lihat juga peraturan apa yang memang anak itu dilanggar gitu ya, jadi disesuaikan. Ini jadi mungkin kesimpulannya ya, ini udah materi terakhir. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Nah, semoga di sesi belajar ini membawa manfaat kepada kita semua sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya. Salam guru penggerak. Ya, kalau ada tanya jawab atau mungkin ada pengalaman mengenai disiplin positif, diperbolehkan. Boleh nanya nih. Pakai ini Kak. Usah. Saya ingin bertanya, kan kadang pas waktu pembelajaran ada anak yang ngantuk tidur di kelas. Kalau misalnya kita biarkan, kita tegur, berarti kita jadi penghukum. Tapi kalau misalnya tidak ditegur, itu nanti akan berimbas pada teman-temannya yang lain yang juga akan ikutan tidur di kelas. Nah, apa yang harus kita lakukan
agar hal itu nggak terulang gitu. Jadi nggak hanya sekali saja anak itu tidur, tapi berkali-kali kita sudah mengingatkan juga, membangunkan juga tidak secara kasar, tapi itu tetap seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih kepada Bu Dratri yang memberikan pertanyaannya. Mungkin dari teorinya untuk memecahkan permasalahan tersebut, cara terbaik itu tadi dengan cara restitusi. Kita ya bertahap. Cara restitusi dulu ya. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakannya, lalu menanyakan keyakinan kelas. Tetapi kita juga lihat juga ya anaknya, kalau misalnya kita terapkan ayo restitusi tapi tidak ada perubahan, itu nanti nyangkutnya hubungannya dengan bisa ke tindakan konsekuensi atau memberikan hukuman. Dan yang kita lihat gitu ya di kenyataannya gitu ya, ternyata siswa tersebut itu tidak semuanya kalau misalnya melakukan kesalahan langsung inget gitu ya, tapi ada juga beberapa siswa yang melakukan kesalahan tapi terus-terusan sudah diberikan tindakan misalnya restitusi tapi tetap seperti itu. Mungkin diberikan konsekuensi dulu, kalau misalnya konsekuensinya sudah tidak mempan lagi ke anaknya, baru itu ke hukuman gitu ya. Karena di penjelasannya juga restitusi ini bisa diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu mungkin kalau misalnya sudah hukuman tidak bisa juga, boleh misalnya menggandeng BK, lalu nanti bisa ke orang tua Wakasep untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Mungkin jawaban dari saya seperti itu, Bunda Tri. Ya, soalnya kadang mulai dikit anak udah tidur gitu. Ya betul, apalagi di jam-jam siang ya, siang dan pagi gitu ya. Pagi ngantuk, siang sore lagi ngantuk gitu ya. Ya sama permasalahan bersama ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi atau yang mau memberikan pengalaman? Bertanya terkait tadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu, apakah kita harus langsung membuat konsekuensinya gitu? Dalam artian kan ketika anak tidak tahu konsekuensinya, kan mereka tidak akan mematuhi aturan gitu ya. Jadi dalam artian ketika membuat keyakinan kelas, misalnya pertama tidak boleh buang sampah ibu, kan kita ubah menjadi kalimat positif, buang sampah pada tempatnya. Nah biasanya saya langsung ketika ada yang buang sampah konsekuensinya apa gitu bagi yang buang sampah sembarangan. Misalnya Bu, nanti dia buang sampah ke sana langsung, atau misalnya dia minta maaf dan saya didenda misalnya. Itu kan denda juga dalam artian mereka yang menyepakati sendiri gitu ya. Karena memang ketika melanggar untuk menyadarkan itu kan memang susah gitu ya, harus selalu diingatkan. Nah, apakah konsekuensinya itu harus langsung ditetapkan di sana gitu? Jadi biar anaknya tahu ketika tadi melakukan segitiga restitusi, ketika memvalidasi, kamu kan bukan kesalahan, kan itu kembali melihat keyakinan ya. Nah, ketika di keyakinan ini dilanggar, coba apa yang kamu harus perbaiki. Nah, itu kan berarti langsung ke konsekuensi atau gimana? Nah, ya betul. Ya, terima kasih Bu Mala atas pertanyaannya. Betul sekali. Karena di sini ya kita ngacu ke sini konsep disiplin identitas sukses. Ternyata yang sukses ini tidak hanya restitusi saja, ada juga konsekuensi. Benar, kalau misalnya di dalam keyakinan kelas kita sudah membuat keyakinan kelas A, B, C tapi tidak ada konsekuensi, anaknya merasa agak ada hukuman apapun, kalau misal dilanggar nya nggak ada kerja biasa aja gitu ya. Nah, saya juga di kelas membuat keyakinan kelas ada konsekuensinya tapi yang sudah disepakati. Nah, dilihat dari teori ini ternyata konsep disiplin identitas yang sukses itu bisa berupa konsekuensi dan restitusi begitu. Jadi kalau misalnya biar anak, tapi istilahnya bukan hukuman, tapi ada konsekuensi yang harus didapat oleh anak tersebut kalau misalnya melanggar peraturan atau keyakinan kelas.
Itu mungkin Bu Mala. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan pengalaman mengenai disiplin positif? Cukup? Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali dengan konsep disiplin identitas ini yang dikemukakan oleh Gosen ya. Gosen ini kan berkembang pada saat kurikulum merdeka ini gitu ya. Kita juga betul tadi katakan kita semua rata-rata baru tahu lah karena seperti itu, meskipun dalam teorinya tahun 2004 itu sudah lama berarti kan, hanya diadopsi oleh pemerintah kita melalui kurikulum merdeka itu baru-baru sekarang ini. Padahal Goseni itu sendiri adalah seorang ahli ekonomi sebetulnya. Nah maksudnya begini, ketika mindset kita dari dahulu yang sudah biasa kita terapkan kepada siswa dari level-level SD, SMP, SMA gitu ya, bahkan di perguruan tinggi. Nah ketika diterapkan di SMA yang artinya tiba-tiba merubah mindset guru maupun siswa gitu kan, merubah paradigma yang lama ke arah paradigma yang baru. Jadi teori ya sekedar teori, ketika diterapkan di lapangan itu kompleksitasnya tinggi seperti tadi dikatakan bahwa variatif karakter siswa itu ada yang banal pisan, ada yang biasa-biasa, ada dari contoh di sekolah kita 1.000 lebih siswa tentu memiliki 1.000 karakter yang berbeda-beda. Nah ketika satu teori diterapkan tentu menjadi sebuah masalah tersendiri ketika tatkala tidak terkena kepada satu tipe siswa tertentu. Makanya guru ya tetap guru adalah seorang yang memiliki kecerdasan lebih di atas murid, yang harus mempunyai berbagai konsep plan A, plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Artinya ketika berhadapan dengan satu karakter ini, maka plan inilah yang harus diterapkan. Atau ketika berhadapan dengan karakter yang lain, maka plan inilah yang harus diterapkan. Jadi meskipun saya setuju betul dengan konsep Bodo 1.2 ini, tetapi juga tetap guru harus memiliki konsep tersendiri yang memang harus bisa diterapkan pada saat di lapangan, karena teori tinggal teori, pada saatnya praktik di lapangan itu kompleksitasnya, kerumitannya itu akan lebih banyak, sehingga kita tidak memiliki satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki heterogenitas yang harus kita miliki bersama. Itu barangkali masukan. Terima kasih pada Pak Guntari. Mungkin pengimbasan ini juga adalah salah satu tujuan mungkinnya dari pemerintah agar rekan-rekan semua tahu bagaimana gitu mengenai disiplin positif. Mungkin untuk saat ini hanya tahu di pendidikan guru penggerak saja, mungkin jadi yang nggak ikutan guru penggerak mah jadi nggak tahu gitu ya. Mungkin untuk kedepannya semoga misalnya di workshop ataupun di PMM dan seterusnya ya bisa diterapkan gitu. Atau misalnya kita berjalan melakukan sesuatu itu, kalau misalnya tidak ada kalau pemerintah tidak tidak menyuruh, kita juga tidak akan gitu ya. Nah semoga di disiplin positif ini semua guru, semua elemen pendidikan mungkin tidak hanya di sekolah saja, mungkinnya di dinas ataupun di lainnya diterapkan, tapi dengan memang caranya misalnya bisa di workshop atau misalnya kita mencari lagi bahan-bahan di PMM gitu, tapi mungkin ini harus harus digebiar namanya Pak. Tadi kata Bapak ya dari SD gitu ya, dari SD, guru SD jenjangnya dari TK mungkin ya, TK, SD, SMP harus diterapkan, mungkin itu ya berjenjang. Salah satu mungkin kelemahannya juga ya Pak ya. Jadi ini tidak diimbaskan khusus semua gitu. Jadi ini hanya mengimbas dari guru penggerak saja gitu mungkin ya. Kalau misalnya di sekolahnya tidak ada guru penggerak, tidak mengenal ini gitu mungkin ya Pak. Terima kasih atas masukannya. Mungkin saya juga akan
bertanya nanti kepada fasilitator ya, kenapa ini hanya diimbaskan hanya guru penggerak saja. Ya, terima kasih Pak Menteri. Ada yang lainnya? Cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lewati bersama. Akhirnya di penghujung acara yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya, berbagi pengalamannya, dan berkolaborasi bersama. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malaka Malasari, guru SMA Negeri 1 Mande. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan desiminasi yang diadakan oleh Ibu Siti Lutfia sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kegiatan desiminasi kemarin itu membahas tentang penerapan disiplin positif. Dalam kegiatan kemarin, Bu Siti Lutfia telah menyampaikan materi tentang disiplin positif sampai penerapan di kelas seperti apa. Untuk materi yang disampaikan itu sangat bagus ya, karena terkait penerapan disiplin positif yang memang untuk saat ini itu masih sangat kurang gitu ya untuk penerapannya di sekolah gitu, karena memang untuk guru-guru kebanyakan masih tidak tahu tentang penerapan disiplin positif ini. Dalam penerapan disiplin positif ini memang saya juga sudah ada menerapkan sedikit ya tentang disiplin positif yang berkaitan dengan kesepakatan kelas. Tapi memang untuk materinya saya masih bingung juga bagaimana penerapan disiplin positif ini juga, apalagi terkait bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, kemudian kesepakatan kelas, karena di kesepakatan kelas itu kan ada konsekuensi. Nah, apakah penerapan konsekuensi dengan hukuman itu kan masih sedikit bersinggungan ya, sehingga setelah mengikuti desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Siti Lutfia ini, saya mendapatkan pencerahan dan saya mendapatkan ilmu yang baru bagaimana untuk menerapkan salah satunya tentang segitiga restitusi dan kesepakatan kelas di kelas itu untuk alur penerapannya. Intinya pada kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan tentunya menambah wawasan bagi saya untuk menerapkan disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.